Bagaimana kiat agar senantiasa taat kepada Allah di saat sendiri? Ini caranya tiada lain adalah memperkuat keimanan. Keimanan yang harus kita tingkatkan. Sebab kalau rasa takut itu tidak ada di hati, keimanan kita pun lemah. Maka pada waktu itu sulit rasanya untuk bisa menaati Allah di saat sendiri. Terkadang di saat iman kita sedang turun, angin maksiat pun berhembus. Dan hembusannya terlalu kuat, Pak. Sementara syahwat begitu kuat. Disitulah terkadang keimanan kita seringkali kandas. Namun sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul khatta'in at-tawwabun, kata Rasulullah. Sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Saya dan antum manusia yang tak akan pernah lepas dari dosa dan dosa. Namun sebaik-baik kita adalah, kata Rasulullah, yang segera taubat dan taubat. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar kita bisa bertakwa Allah di saat sendirian, selalu kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita sendirian, kita ingat Allah melihat kita. Kita ingat kalau saya berbuat maksiat, tiba-tiba ajal menjemput saya bagaimana? Ingat kematian, Pak. Ingat kematian. Makanya kata Rasulullah, aksiru dzikra hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat penghancur kematian. Apa itu? Al-maut itu kematian. Penghancur kelezatan itu kematian. Bolehkah kita mendoakan teman yang sudah meninggal dunia? Oh, boleh, enggak masalah. Ya. Caranya bagaimana? Berdoa di saat kita sedang sholat, berdoa di waktu-waktu ijabah. Kita doakan, ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, luaskan kuburnya, berikan padanya cahaya. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk teman kita yang sudah meninggal dunia. Ketika ada orang yang mengkafirkan orang lain, apa benar atau tidak dan bagaimana sikap kita? Tergantung alasannya apa. Kenapa kamu mengkafirkan dia? Yang kedua, dia orang ahli apa bukan untuk mengkafirkan? Masalahnya, Pak, kafir mengkafirkan itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya, ada penghalang-penghalangnya. Syaratnya 4. Yang pertama, muslim balik dan berakal yang melakukan kekafiran ini, ya. Yang kedua, dia melakukan kekafiran itu dengan sukarela, bukan karena dipaksa. Yang ketiga, sudah tegak padanya hujah, dijelaskan sejelas-jelasnya tentang bahwa itu perbuatan kufur. Yang ketiga, yang keempat, dia melakukan perbuatan kekafiran itu bukan karena adanya syubhat. Kalau masih ada syubhat, harus dihilangkan dulu syubhatnya. Maka dari itulah kita harus lihat keadaan orang ini. Kalau ada orang mengatakan itu orang yang tidak baiat kepada imam saya kafir, hati-hati nih, Pak. Karena mengkafirkan besar di mata Allah. Kata Rasulullah, man qala li akhihi ya kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya hai kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, maka akan kembali kepada salah satunya. Fa in kana kama qal, kalau yang diucapkan kafir itu memang kafir, masuk. Wa illa raja'at ilaih, kalau ternyata tidak, maka ucapan kafir itu akan kembali kepada yang mengucapkannya. Maksudnya kembali kepada yang mengucapkan bagaimana? Kata Imam Nawawi, artinya dia nanti akan diseret kepada perbuatan yang sama. Hati-hati itu, Pak. Masalah kafir mengkafirkan berat. Tidak setia. Maka dari itu, kalau kita melihat ada orang yang mengatakan siapa yang tidak ikut kelompok saya kafir, oh, ini bahaya. Ini pemahaman Khawarij. Ini hizbiyin. Iya.
Karena orang Khawarij begitu, yang tidak mau mengikuti kelompoknya kafir, halal darahnya. Iya, karena masalah hukum kafir mengkafirkan itu hukum yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Hanya orang-orang yang telah diberikan kekuatan ilmu dan telah kokoh keilmuannya yang bisa untuk menghukumi, akhi. Makanya kita lihat orang yang mengkafirkan itu bagaimana? Punya hujah, punya burhan dari Allah atau tidak? Iya. Sampai batas mana orang tua itu menanggung dosa anaknya? Pertama, pada asalnya seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Allah berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Tidak mungkin antum menanggung dosa orang lain. Kecuali apabila dosa itu antum yang mengajarkannya. Misal antum ngajarin anak, nak, begini cara mencuri yang bagus, nak. Akhirnya antum ajarin anak cara mencuri, mencoleng yang bagus. Akhirnya si anak mencuri, antum dapat dosa. Setelah besar anak itu jadi pencuri, antum terus dapat dosa. Kenapa? Karena antum yang ngajarin. Antum mengajarkan ilmu yang sesat kepada orang. Lalu orang itu mengamalkan kesesatan antum dapat dosanya. Karena Rasul sabda, "Man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah." Siapa yang memulai dalam Islam tata cara yang buruk, fa alaihi wizruha, ia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Hati-hati, Pak. Iya. Sebagaimana kalau saya sudah mengajarkan kesesatan, lalu saya taubat, caranya gimana? Taubatnya bukan hanya sebatas taubat, antum harus menjelaskan kepada orang-orang yang antum telah sesatkan itu, bahwa itu sesat. Iya. Antum jelaskan, maaf akhi, yang kemarin saya sampaikan ternyata salah, sesat. Ini buktinya, ini hujahnya. Kalau antum sudah jelaskan dia tetap mau sesat, ya itu serah dia. Antum tidak akan menanggung lagi. Ustadz, pagi ini saya dapat postingan seperti ini, Ustadz. Siapa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja, imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi, itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Syekh Albani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita semua. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Dan aneh kan kalau misalnya, oh enggak nih ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Ajib. Para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian, saya enggak, ilmu saya untuk setiap orang. Iya. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Iya. Imam Abu Hanifah ulama kami, Imam Syafi'i ulama kami, Imam Ahmad ulama kami. Para sahabat ulama semuanya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya, mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama. Sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat kalau Al-Quran dan hadis sesuai kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis, pensucian melampaui batas, gulu berlebih-lebihan. Seakan-akan ulama bagaikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu caranya ya akhwal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Dan ya akhi, julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum firqah Wahabiyah itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah, yaitu Ibnul Lakhami, di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh firqah Wahabiyah. Lalu Imam Ibnul Lakhami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar. Lalu Wahabiyah yang dimaksud oleh Ibnul Lakhami siapa? Pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Dia yang mendirikan firqah Wahabiyah itu di awal-awal abad ke-2 Hijriah atau ke-3 Hijriah di Maroko. Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan sholat Jumat tidak wajib, mengatakan jilbab tidak wajib, dan membatalkan banyak syariat Islam. Makanya para ulama mengkafirkan dia. Iya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Madhab beliau apa? Hambali. Mengikuti fikihnya dalam fikih Ahmad bin Hambal. Jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut. Justru imam yang 4 itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau menisbatkan diri kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ikhwatul Islam azakumullah. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini serampangan orang menuduh Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi. Kemudian dibikin sebuah buku yang isinya 100% dusta semuanya. Apa itu? Sejarah berdarah Salafi Wahabi yang ditulis oleh Idahram. Idahram itu kebalikan namanya Marhadi. Ya. Dibalik jadi Idahram. Itu orang Tanjung Priuk Pak di sana. Iya. Itu buku isinya kedustaan semuanya isinya. Dusta 100%. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustadz. Di antaranya Ustadz Firanda, Ustadz Sufyan bin Khalid Rurai, demikian pula Ustadz Waskito. Ya, itu sudah dibantah buku tersebut. Tapi kemudian buku ini yang kemudian dijadikan patokan oleh mereka. Ini nih Salafi Wahabi bahaya. Padahal isinya memprovokasi Pak. Memprovokasi isinya kedustaan semuanya. Sayang yang menjadi apa? Mangsa-mangsa empuknya adalah orang-orang awam yang tidak faham sama sekali. Iya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum. Baiklah Bapak sekalian, karena jadwal kereta api saya jam 11 mau pulang lagi ke Jakarta, jadi nggak bisa sampai selesai sampai zuhur, apalagi nggak bisa Pak. Mohon maaf bila selama ini ada sikap-sikap kami yang tak berkenan atau ada penyampaian kami yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah karena kelemahan ilmu saya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.